Saya proses sebentar. Oke, sudah. Memulai presentasi. Sudah tampil ya presentasi saya. Sudah, Bu. Oke, kali ini kita akan bahas klasifikasi. Kalau di waktu saya ngasih materi, yang membedakan antara klasifikasi sama regresi atau memprediksi output angka kontinu, yaitu kelasnya. Kalau yang ini, kelasnya itu bisa berupa kategori, contoh kategori misalkan tinggi, rendah, lagi ya, baik, buruk, terus panjang, pendek, nah itu namanya kategori. Atau kalau misalkan dalam bentuk kelas, berarti ada kelas medium, ada kelas high, ada kelas low, kayak gitu. Nah, yang regresi atau memprediksi outputnya angka kontinu itu angka kontinu. Jadi misalkan kalau di contoh kemarin kita mempunyai data, sebentar saya tampilkan data. Nah, kalau misalkan datanya kayak gini, ini kan angka kontinu. Terus, nah misalkan ini juga angka, tapi ini angkanya lebih ke angka label atau angka ordinal. Karena data yang disampaikan 0 itu maksudnya apa, 1 maksudnya apa, 2 maksudnya apa. Itu yang membedakan. Misalkan kalau sama misalkan kelas yang kita gunakan misalkan ini angka, tapi kalau angkanya modelnya seperti data ini, misalkan yang di tabel ini kolom num, ya tetap dia harus masuk metode klasifikasi. Nah, di metode klasifikasi itu banyak sekali metodenya yang sering saya gunakan, contohnya seperti ini, ada naive Bayes, ada decision tree. Decision tree itu ada ID3, ada chart, ada C4.5, ada KNN, terus yang jaringan saraf tiruan itu SVM bisa, backpropagation bisa, atau yang saya singkat di sini MLP, kepanjangannya adalah multi layer perceptron, ataupun menggunakan logika fusi. Nah, yang saya gunakan nanti datanya adalah ini, yang saya tampilkan datanya. Ini datanya nanti saya share juga di Google Drive. Di sini judul datanya adalah terkait data stroke ya. Saya ngambilnya di Kaggle. Ini linknya nanti saya sertakan di Jupyter Notebook-nya. Saya belum mengaktifkan Jupyter Notebook. Yang saya tampilkan pertama adalah data. Kalau kita lihat datanya, ini ada keterangannya. Saya tampilkan keterangannya dulu. Nah, nanti ini nggak saya pakai kolom ID, karena menurut saya enggak berapa banyak pengaruhnya. Nah, yang saya pakai adalah kolom 2 sampai kolom 12. Nah, yang sebagai label yaitu kolom 12, di mana labelnya itu ada 1 dan 0. 0 artinya itu tidak kena penyakit. Terus kalau 1 ini adalah penyakit stroke, jadi dia terkena stroke. Nah, kolom-kolom yang lainnya ada yang dalam bentuk teks, ada yang dalam bentuk angka. Nah, kalau kita menggunakan bahasa Python, itu walaupun, nah ini ya, walaupun awalnya datanya adalah teks, maka tetap dia tidak bisa membaca, ya, dia tidak bisa memproses, ya, sehingga yang dalam bentuk teks seperti ini, misalkan privat, self-employed, nah ini perlu dirubah dulu. Ada job, nah, artinya dia berarti kerja di pemerintahan. Nah, ini harus dirubah dulu. Maka nanti ada proses pengolahan dulu. Jadi yang teks-teks ini contoh kolom B, kolom F, kolom G, kolom H, terus ini kolom K itu perlu dirubah dulu ke
angkanya yaitu angka pelabelan, kayak gitu, ya. Terus kalau yang ada kayak gini, ini isinya kosong, apakah boleh dihapus? Boleh. Misalkan menghapusnya, misalkan ini kalau kita lihat data totalnya ada 5.000 baris ya, 5.110, kan kolomnya ikut, nama kolomnya ikut terhitung, berarti kan total barisnya ada 5.110. Nah, ini boleh Saman hapus misalkan yang karena ini data saya sudah banyak 5.000 itu. Nah, jadi boleh Saman hapus. Tapi kalau saya tetap merasa kurang datanya. Jadi saya harus melakukan pengolahan dulu. Jadi yang ini diganti aja, yaitu diganti dengan nilai rata-rata dari kolom J, itu juga boleh. Jadi ini memang harus diolah dulu datanya. Mengolah data itu tidak harus menggunakan bahasa pemrograman. Misalkan di Excel Saman merasa bisa lebih cepat, ya silahkan. Itu pesan saya. Karena saya juga nggak selalu menggunakan bahasa pemrograman Python. Misalkan kalau, di Excel saya bisa nih cepat. Misalkan, yang ini saya replace menjadi nilai rata-rata. Bisa, kayak gitu. Ya. Terus ini juga bisa diganti manual. Kalau privat saya ganti 1, kalau self employer saya ganti 2, kalau good job misalkan saya ganti 3, juga boleh manual menggunakan di Excel kayak gini boleh. Ya. Itu enggak harus saklek langsung menggunakan bahasa pemrograman misalkan, enggak. Selaginya Saman merasa cepat menggunakan Excel, ya enggak apa-apa, karena di Excel kan juga tersedia rumus-rumusnya. Nah, itu yang pertama, jadi datanya ada proses pengolahan dulu. Selanjutnya, ini beberapa pengalaman saya. Kalau kita menghitungnya menggunakan manual Excel, biasanya data walaupun teks seperti ini ada yang teks ya, tetap bisa diproses ya, karena kita menggunakan Excel. Sedangkan kalau kita nanti menggunakan bahasa pemrograman, contoh, yaitu menggunakan bahasa Python, atau nanti misalkan mau menggunakan bahasa MATLAB, atau mungkin ada yang familiar dengan R. Nah, itu datanya tetap, walaupun teks tetap harus ada dirubah menjadi angka, sehingga nggak ngefek ini kategori ataupun angka. Tapi kalau nanti manual menggunakan hitungan Excel, misalkan, data saya hanya 200 baris, maka bisa di Excel itu sudah bisa, enggak perlu menggunakan bahasa pemrograman, bisa. Nah, ini kalau datanya dalam bentuk kategori itu lebih baik menggunakan metode Naive Bayes atau decision tree. Decision tree apapun, baik ID3 atau CHART atau C4.5. Nah, sedangkan nanti kalau datanya dalam bentuk angka, itu lebih baik menggunakan KNN. Itu kalau kita menggunakan kalau kita menggunakan Excel tanpa menggunakan bahasa pemrograman. Tapi kalau di bahasa pemrograman, data ini tadi masih perlu dilakukan proses ngolah ya. Jadi tetap harus dibaca dalam bentuk angka semua. Baik angka kontinu ataupun angka ordinal. Itu penjelasannya. Dari sini ada yang ditanyakan? Nggak ada, Bu. Lanjut aja. Oke. Nah, yang kali ini saya hanya menjelaskan metode KNN. Ya. Kenapa saya memilih metode KNN? Karena metode yang paling sederhana, hanya menghitung berdasarkan jarak. Jadi cara kerjanya adalah, bentar saya tampilkan. KNN. Nah ini cara kerjanya, jadi dia akan menghitung tetangga. Nah, tetangganya berdasarkan K. K ini adalah nilai konstanta yang dimana kita bisa ngasih random. Misalkan saya kasih nilai K-nya 1. Gimana nih hasil klasifikasinya? Kalau saya kasih nilai K-nya 2, berarti tetangganya 2. Jadi ini ada contoh lingkaran. Lingkaran itu berarti yang masuk dalam tetangga. Nah, yang data kali, ada simbol kali atau silang, itu merupakan data tes. Ya. Data tesnya, kemudian dihitung jaraknya,
terhadap seluruh data training. Jadi misalkan saya punya data trainingnya adalah ini, totalnya berapa ini saya hitung, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 15 data training. Nah, 15 data training ini akan dihitung jaraknya terhadap data test. Jadi data testnya X ini variabelnya apa saja. Misalkan variabelnya ada 3, ya dihitung jaraknya terhadap 3 variabel itu ke seluruh data training. Nah, terus dari hitungan jarak tadi, dia akan diurutkan dari nilai jarak terdekat. Terdekat itu berarti selisihnya yang paling kecil, ya. Diurutkan dari yang jarak terkecil sampai terbesar. Nah, kalau misalkan K-nya diambil 1, berarti yang dianggap tetangganya itulah yang menjadi output kelasnya. Nah, ini penjelasannya kalau tetangganya 2. Ini kalau tetangganya 2, nah lingkarannya kan agak membesar karena tetangganya 2. Nah, di sini kok kelasnya beda. Kan kelasnya ada min, ada plus ya. Berarti dia masuk mana? Dilihat dari nilai terkecil tadi. Terkecil itu berarti selisih ya. Selisih dari jarak dari tetangga yang paling dekat. Nah, itu menampilkan outputnya. Maka biasanya kalau ini istilahnya itu tetangganya 2 atau genap itu kadang menyulitkan. Kenapa? Karena sering terjadi kayak tadi, misalkan kalau kelasnya 2 ya min sama plus. Nah, nanti kalau enak misalkan sama-sama min ya, outputnya min. Tapi kalau min dan plus kadang harus ngecek lagi tetangga yang paling kecil jaraknya yang mana, itu yang dilihat. Itu cara kerjanya. Jadi ini misalkan ada contoh, X-nya ada 2, variabel X-nya, data trainingnya ada 4, yaitu P1 sampai P4. Nah, kelasnya yaitu bad 2 kelas, good 2 kelas, artinya 2 baris, 2 baris. Nah, kalau ada data tesnya 3 dan 7, ini masuk kelas mana? Ya, tinggal dihitung jaraknya. Menghitung jaraknya menggunakan rumus apa? Bisa menggunakan Euclidean distance. Ini rumusnya, berarti akar, saya tuliskan rumusnya dalam bentuk, saya tadi nggak buat ini. Rumusnya yaitu ini jarak data test terhadap data trend. Sama dengan misalkan menggunakan Euclidean distance, berarti ada akar 2. Nah, jika X-nya tadi contohnya X-nya 2 ya, berarti ada simbol sigma karena memang harus dijumlahkan. Ini menunjukkan variabelnya. Kalau variabelnya ada 3 ya nanti dijumlahkan sebanyak 3 kali. Terus X ini berarti anggapan saya adalah data trend. Misalkan saya simbolkan X trend dikurangi X test kuadratkan. Nah, simbol sigma ini berarti menyesuaikan. Kalau nanti variabelnya ada 3 ya dijumlahkan sebanyak 3 kali. Nah, di sini saya kasih tambahan I artinya datanya memang variabelnya mengikuti jumlah variabel ada berapa. Ini contoh Euclidean, kalau rumus Euclidean. Jadi nanti misalkan X-nya ada 2 ya berarti, contoh yang tadi ini, 7 dikurangi 3 dikuadratkan, ditambah 7 dikurangi 7 dikuadratkan. Hasilnya berarti ini 4 kuadrat 16 tambah 0 tetap ya 16 kuadrat jadinya 4. Yang ini juga sama, baris kedua 7 dikurangi 3 4 kuadrat, 4 dikurangi 7 min 3 dikuadratkan jadinya 9, 16 tambah 9 25 berarti di akar jadinya 5. Terus berikutnya data yang ketiga, 3 dikurangi 3 0, 4 dikurangi 7 min 3 berarti 9 kuadrat nilainya 3.
Terus yang ini 1 dikurangi 2, berarti 2 kuadrat 4. Terus 4 sama 7 min 3, berarti dikatakan 9 tambah 3, maaf, 9 tambah 4, 13. Akar 13, ini desimalnya, berarti jarak yang paling kecil, ya maksudnya itu diurutkan dari yang terkecil, selisihnya, kan ini. Nah, berarti P3 kelasnya apa? Good. Oh, berarti data ini kelasnya good kalau K-nya sama dengan 1. Itu cara kerjanya. Ya. Langsung, kalau ada yang ditanyakan, Tidak, Bu. oke. Saya belum nyimpen data yang baru, ini masih data lama. Saya simpan datanya dulu. Nah, saya nyimpannya di simpan dalam bentuk Excel dulu. Oke, ini saya hapus. Saya nggak menggunakan ID. Ini semuanya saya pakai dulu. Nanti kita cek nilai korelasinya yang paling baik. Nah, boleh misalkan saya mau merubah nilai nanya dari sini boleh, dari bahasa Python boleh. Kalau saya ini mau saya pakai menggunakan bahasa pemrograman Python. Saya simpan dalam bentuk CSV. Truk ini ya, truk data. Ini tadi saya simpan di kelas klasifikasi. Datanya ini, saya buat filenya dulu. File Jupyter-nya pertama karena nanti membaca data set dalam bentuk file CSV. Saya impor pandas. Itu data dd.read.csv. Tadi nama filenya adalah ini. Saya copy aja biar enggak salah ngetik. Kita lihat datanya dalam posisi jumlah kolom, baris, tipe datanya. Nah, ini data.info untuk ngecek itu. Nanti biar bisa proses ngerubahnya apa saja. Ini kita lihat ada sebanyak 11 kolom, 5.110 baris datanya. Nah, di sini ada objek, terus objek. Ya, yang objek ini adalah tipe data teks. Yang pertama, kita rubah dulu data yang bertipe data objek. Ya. Yang bertipe data objek ini berarti teks ya. Bisa menggunakan label encoder. Kalau mau menggunakan label encoder, import dulu library label encoder. Kita ambil dulu library-nya, label encoder sklearn. Cara kerjanya label encoder yaitu dia akan mengubah data teks tadi berdasarkan urutan abjad. Jadi misalkan urutan abjadnya A ya berarti jadi 0. Dia ngerubahnya mulai dari 0. Terus, bentar. Berikutnya, kalau misalkan ada A-nya double, contoh yang kolesterol ini saya tutup dulu. Udah, ini yang data lama. Ini misalkan ada, contoh ya, misal ini kan ada N-nya ada double misalkan. Satunya never smoking, satunya never unknown misalkan. Nah, dia tetap akan ngurutkan abjad. Jadi dilihat never berikutnya S.
Habis itu satunya never unknown, berarti tetap urutannya S lebih dulu, berarti urutannya dari 0, 1. Pokoknya cara ngerubahnya adalah 0, 1, 2, dan seterusnya. Berdasarkan banyaknya isi dari kolom tersebut. Nah, ini saya ambil library-nya, terus fungsinya saya panggil, misalkan tabel encoder, reprocessing, titik, label, encoder. Kolom-kolom yang kita rubah, yaitu ada jenis kelamin. Saya copy dulu. Data, saya tetap sama, masih di variabel data. Ya, masih di variabel data, sehingga ini adalah tempat menyimpan. Terus ini proses melakukan perubahannya, le.fit transform. Sedangkan kolom yang dirubah tetap sama, data, kolom, gender. Nah, ini kita gunakan semua yang objek. Jadi, saya paste 1, 2, 3, 4. Saya copy yang tipe datanya biar saya tidak salah mengetik. Kemudian work type, jenis pekerjaan. Resident type. Terus smoking status, dia ngerokok atau tidak. Ini proses merubah. Total ada 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Selanjutnya kita running dan kita cek lagi sudah berubah atau tidak. .info. Maaf, kurang N. Saya running. Nah, ini sudah dalam bentuk angka. Kolom-kolom yang tadi kita rubah. Terus berikutnya ada yang none tadi. Kalau merubah data none, itu tinggal fungsi ini ya, fill none. Fill none. Jadi data yang kita punya, tadi maaf ini saya tunjukkan. Nah ini kan none. Ini bisa langsung kita rubah menggunakan fungsi fill none, mengganti dengan nilai rata-rata boleh, median boleh. Jadi di escalon itu ada pilihan menggunakan median bisa, menggunakan mean bisa. Terus misalkan kita mau ganti berdasarkan keinginan kita sendiri. Oh, saya mau ganti nilai, contoh misalkan ini saya ganti jadi 36. Jadi semua yang none saya ganti 36. Ya monggo. Tapi kalau mau menggunakan fungsinya ya udah langsung aja data titik fill data titik mean. Gini. Ini akan mengubah yang ada kosong, ya, yang ada kosong. Saya running. Tadi, nah ini sudah berubah, ini ya. Kalau tadi di kolom ini, kolom PMI, baris ini kan NA, jadi sekian. Terus yang di baris 9 berarti ini ya. Baris 9, kita cek baris 9. Nah ini jadi 24. Benar ya, kolom ini. Oh, kolom atasnya berarti ini, 8. Nah, ini adalah proses merubah. Secara otomatis data yang kita punya sudah tidak ada yang none. Ya, sudah tidak ada yang none. Kita tinggal melakukan proses KNN. Untuk yang KNN, saya jelaskan library-nya. Sebentar. KNN escalon. Di library KNN, ini saya tadi nyebutkan ya, ada K. K itu konstanta. Kalau konstanta berarti artinya dia tetangganya berapa itu akan pengaruh.
Oh, tetangga 2, berarti kan nanti output kelasnya pasti berbeda dengan tetangga 1. Kalau tetangganya 3 juga kayak gitu. Sehingga pada saat kita mau menggunakan library KNN, ada parameter N neighbor. Berarti ini jumlah K-nya di sini bisa diganti nanti. Kalau kita nggak ada perubahan apapun, misalkan kita hanya menggunakan fungsinya saja, maaf. Saya tampilkan library-nya dulu. Saya ambil library-nya. Nah, kalau kita hanya manggil fungsinya aja, misalkan KNN ini variabelnya KN neighbor klasifikasi. Ini kalau hanya seperti ini berarti semua parameter yang disediakan di scalarnya kita semuanya default. Ya udah, yang disediakan di situ apa udah kita ngikuti aja. Tapi kalau kita mau menentukan nilai K-nya berapa, terus matrik yang kita gunakan berarti distance-nya ini ya. Distance-nya kita menggunakan apa? Nah, itu bisa kita setting. Kita cek untuk melakukan distance itu di sini namanya adalah fungsinya matrik ini ya. Matrik. Matrik ini defaultnya adalah Minkowski. Nah, tapi kalau kita mau merubah, saya menggunakan Euclidean distance atau city block ya. Kita cek di sini penulisannya seperti apa. Matrik. Nah, ini matrik-matriknya ada Euclidean, ada Manhattan, ada Chebyshev. Saya nggak pernah menggunakan ini. Yang sering yang kita gunakan ya ini Manhattan, Euclidean. Sebenarnya ada juga city block, tapi di sini tidak disediakan fungsi city block. Ya, tidak disediakan. Jadi ini adalah pilihan dari metriknya atau distance yang kita pilih apa boleh. Kalau kita mau defaultnya ya udah semuanya nanti ikuti defaultnya. Defaultnya tadi adalah Minkowski ya. Minkowski. Oke. Nah, misalnya yang saya gunakan parameternya yang saya setting adalah 2 yaitu N ini neighbor-nya ditaruh di sini. Misalkan saya coba neighbor pertama 1. Terus metriknya, bentar, saya ambil metriknya adalah Manhattan. Metrik, dah, ini hanya masih proses panggil fungsi. Belum melakukan training ya, belum. Karena saya belum menentukan X-nya. Kalau Y-nya pasti ya, Y-nya adalah biasanya kalau kita data yang sudah siap kita tinggal pakai yang ada di Kaggle atau di UC itu sudah enak. Yang paling kanan biasanya kolom yang paling kanan berarti kolom ini itu menggunakan apa ya istilahnya? Yang dipakai untuk kelasnya. Ya, yang dipakai untuk kelas yang di sini. Terus kita tentukan X-nya. Kalau kita gunakan semua, bagaimana kalau kita pilih yang apa korelasinya tinggi, bagaimana kita sesuaikan di sini. Ya, ini belum saya lakukan pengecekan korelasi, saya manggil semuanya X, yaitu variabelnya tadi data, log, semua baris, semua kolom, sampai min 1. Min 1-nya nggak ikut. Ya. Sampai min 1 berarti sampai sini. Maaf. Nah, sampai ini, smoking status. Struknya nggak ikut. Ya. Titik, values. Sedangkan yang Y-nya adalah log, semua baris, kolom terakhir, titik, values. Kita cek X-nya apakah benar hanya 10 kolom. Jadi saya tampilkan print accept. Nah, saya running. Nah, ya 10 kolom ya. Nah, selanjutnya baru kita lakukan pembagian training sama testing.
pada saat kita membagi training sama testing, ada juga pilihan yaitu cross validation, yaitu membagi ya, ini membagi data training sama data test. Boleh kita bagi misalkan 20-80, boleh 70-30, 50-50, 90-10, itu boleh menggunakan ini. Jadi nanti kelihatan cover yang berapa yang paling bagus. Ini bukan apa ya, bukan cara melakukan validasi bukan ya, tapi ini adalah cara membagi data training. Jadi cover cross validation adalah proses membagi data training sama data test. Seperti itu penjelasannya. Nah, saya nggak pernah menggunakan seperti ini. Kenapa, Kak? Saya lebih suka langsung nyoba manual. Oh, saya pakai training sekian, testing sekian, gimana hasilnya? Saya nyoba training sekian, testing sekian. Saya nyoba random sendiri. Karena tujuannya adalah cover ini adalah membagi data untuk dibagi training sama tes. Itu penjelasannya. Nah, misalkan ini saya bagi bentar ya. Atau langsung saya taruh di sini aja. Cari library training split. Talent trend test split. Saya butuh library-nya. Yang pertama saya coba lakukan training testnya 80-20. Variabel yang mau dipakai training saya simpan di xtrend, sedangkan yang dipakai untuk tes xtest. Y-nya juga sama, ytrend, ytest. Sedangkan data yang mau dibagi xy, jadi trend, test, split ini fungsinya, x, y ini adalah variabel data yang mau kita bagi, terus ukuran trennya berapa, tesnya berapa, cukup salah satu aja. Akan tes size 20% berarti 0,2, akan random set berarti kita menentukan baris berapa yang dipakai training, baris berapa yang dipakai tes, itu bawaan dari fungsinya ini. Jadi random set itu di random. Selesai bagi training test, berikutnya melakukan training, fungsinya adalah KNN tadi, library yang kita panggil ini tadi, ya modelnya namanya variabelnya KNN. Sedangkan fungsi dari training yaitu feed, data yang kita training adalah xtrend, sedangkan data yang kita tes yaitu ytrend, x dan y-nya. Ini proses melakukan training, K-nya yang tadi saya pakai 1, metriknya yaitu Manhattan. Saya running, yang salah adalah ada kolom none di tipe data mana ini. Saya cek apakah ada di kolom sini none. Kalau dicek sini tidak ada. Tapi ini ada keterangan none di data Y-nya. Cara ngecek datanya kalau ada none atau enggak, sebentar saya cek.
nggak ada. Oh ya fungsinya, bentar. ISNA. Bentar, saya cek ISNA. Titik ISNA. Ya, ISNA itu error apa ya? Oh, data dalam bentuk data frame. None. Area ISNA itu di data frame. ISNA. Oh, nggak ada N ISNA. Data titik ISNA. Pakai nampi bukan, Bu? Ini true. Ini ada true. Di kolom ada yang 19. iya, di kolom BMIO. Jadi dia masih belum merubah ya. Jadi ini maaf. Nah, yang ini tadi BMI. Nah, BMI ini dia hanya merubah di sini aja tapi belum dirubah yang terbaru. Jadi harus di-replace. Nah, bentar ya, saya replace dulu. Nah, ini kelihatan. Ini kalau masih true berarti kan kosong. Saya rubah dulu. Data sama dengan replace itu fungsinya pakai nampi atau apa ya? Saya coba dulu aja. Data titik replace. Replace. Saya import nampi as np titik nan koma diganti menjadi nean titik nean. Kita cek datanya ISNA lagi. Nah, saya tambahkan titik ISNA. Udah enggak ada ya. Kita cek di atas tadi ya udah enggak ada false semua. Kita coba running ulang lagi. Yang X pembagian X-nya saya taruh di bawah aja. Yang pembagian trend test split-nya juga. Mana tadi trend test split? Oke, saya running ulang. Ini selesai. Jadi tadi kesalahannya adalah kalau fungsinya, nah, yang ini Vilna, ini hanya menampilkan data yang tadinya ada kosong nan, itu dirubah jadi nilai rata-rata. Tapi belum merubah data yang di variabel tersebut. Jadi caranya merubah adalah tetap menggunakan fungsi, nah ini replace. Ini adalah data yang lama, ini adalah data yang terbaru disimpan di variabel yang sama. Terus di replace, ini adalah data yang lama yang ada kosong, nan, diganti data yang baru dengan nilai rata-rata, kayak gitu. Selanjutnya, ini sudah proses melakukan training. Nah, sedangkan untuk melakukan evaluasi, berarti penjelasannya seperti di minggu kemarin, proses evaluasi itu kita harus melakukan uji model ini ya. Modelnya di asesmen. Dari model yang terpilih, melakukan asesmen, yaitu menguji.
Jadi kita lakukan uji dulu. Misalkan saya simpan di hasil, fungsinya adalah predik, variabel modelnya yaitu KNN titik predik. Data yang kita uji adalah data di X-test. Ini cara melakukan evaluasi. Kalau data dalam bentuk klasifikasi di sini dijelaskan. Bentar, di flash. Mana ada? Di sini atau yang di file lainnya ya. Nah ini. Akurasi, ada presisi atau recall, ada F measurement, dan sebagainya. Sama enggak perlu menggunakan semua, enggak perlu. Boleh menggunakan misalkan akurasi, recall, precision, boleh. Terus misalkan menggunakan confusion metric juga boleh. Yang penting tahu rumus dari precision seperti apa, recall seperti apa. Ya, setiap kita mau menggunakan evaluasi itu ada rumusnya. Semuanya itu pasti ada rumusnya. Kenapa? Karena nggak mungkin tiba-tiba program itu bisa jalan kalau nggak dikasih suatu rumus dulu. Nah, yang penting tahu rumusnya. Dan boleh hanya menggunakan satu juga boleh. Kalau mau menggunakan banyak juga boleh. Ya. Yang sering saya gunakan hanyalah akurasi. Kenapa? Karena kalau nanti precision ataupun recall itu harus per kelas ya. Karena rumusnya seperti ini. Nah, saya tampilkan rumus aslinya. Evaluasi model. Maka yang ini. Nah ini kan yang namanya confusion metric itu sebenarnya kayak gini. Cuma biasanya kalau di bahasa Python itu hanya dapat yang angka kayak gini. Yang di kotaan ini. Nah, maaf, bukan semuanya ya. Ini hanya contoh bahwa ini menunjukkan, oh ada kelasnya itu 4, maka otomatis nanti barisnya 4, kolomnya 4. Nah, rumusnya, ini rumus per kayak gini. Cuma kalau ini itu nggak enaknya nggak tahu TP itu yang mana, TF yang mana. Nah, sehingga ada yang lebih dalam bentuk. Nah, ini saya lebih suka ini. Jadi kalau sama membahas recall, recall itu dapatnya per kelas ya. Recall per kelas. Ya, recall itu per kelas. Precision juga per kelas. Jadi ini rumusnya. Jadi kalau mau menghitung, oh saya mau menghitung recall dari kelas positif. Ya udah kita cek positif, yang TP itu berarti benar, true. Terus TP ter FN, oh, berarti dia per kayak gini, per baris. Terus kalau saya mau menghitung recall yang negatif, ya udah dapatnya kayak gini. Nah, nanti barisnya. Berarti ini TN berapa yang benar dibagi TN tambah ini. Nah, jadi saya jarang menggunakan recall precision karena dia harus dapat nilai per kelasnya. Ya, tapi kalau kelasnya hanya 2, it's okay, sama tinggal menghitung. Tapi yang perlu digarisbawahi adalah apapun itu proses evaluasinya pasti ada rumusnya. Contoh misalkan kalau kita mau menghitung apa? Biasanya yang sering dipakai adalah recall precision. Ya, sebenarnya ada hitungannya. Oh, dapat dari mana ya rumus recall itu? Oh, rumus precision dari mana? Ini rumusnya. Kalau akurasi kan ini. Nah, ini rumusnya. Nah, terus misalkan saya menggunakan akurasi, saya panggil library-nya dulu. Ini sudah saya running, berarti ini sudah melakukan uji coba. Tinggal menggunakan, saya kembali ke sini, skalen akurasi skor. Akurasi. Nah, kalau di sini juga biasanya ada rumusnya user guide. Ambil library-nya. Kalau mau lihat rumusnya bisa dicek di sini. Nah, ini ada rumusnya nanti. Ini masih proses tampil. Nah, ini ya cara ngitungnya. Jadi, kalau sama, maaf, kalau hasil output dari klasifikasi data aktual
dengan hasil prediksinya sama, berarti dihitung nilainya 1. Kalau tidak, berarti kan 0. Maka itu yang 1 dijumlah semuanya, bagi data tes semua. Ini rumusnya. Sama seperti kalau kita lihat di sini, ada rumus akurasi. Kalau ini dalam bentuk confusion metric ya, maka rumusnya kayak gini. Tapi kalau dalam asli rumus akurasi, nah, E itu adalah jumlah percobaan prediksi benar. Dikatakan benar itu berarti data aktualnya misalkan outputnya 1, hasil prediksinya 1, berarti itu dikatakan benar. Kalau misalkan beda, berarti tidak benar. Maka jangan dihitung. Jadi yang dikatakan akurasi itu jumlah total yang benar dibagi total data yang diuji coba. Kayak gitu. Sehingga kalau kita mau melakukan penelitian apapun terkait klasifikasi, cara evaluasinya, akurasi boleh, confusion metric boleh, biasanya ada juga yang namanya AU atau apa, di sini juga disediakan rumusnya. Kayak gitu. Jadi jangan hanya, oh tinggal pakai fungsi, tapi nggak bisa menjelaskan. Gitu, jangan ya. Ini saya panggil library-nya tadi, saya hitung akurasinya, sama dengan fungsinya akurasi skor, variabel data tesnya yaitu di ytest, data aktualnya, kan ini membandingkan data aktual, hasilnya bagaimana terhadap data hasil prediksi. Nah, ini cara melakukan evaluasi. Selesai. Data ini tadi 80, 20. Kalau mau merubah jumlah K-nya, apakah pengaruh ya dicoba aja ini dirubah K-nya di sini tadi, di awal sendiri tadi deklarasinya. Nah ini tadi K-nya 1. Kalau K2, K3 silakan dicoba di sini. Ini yang bisa saya sampaikan. Ada yang ditanyakan? Sebenarnya kalau kita belajarnya dari Sklearn langsung, semuanya ada kok rumusnya. Jadi biasanya akurasi skor, nanti kita scroll ke atas, ada ini, ada log AUC, dia berdasarkan apa? Ada rumusnya. Terus ada istilah jakat skor, itu untuk apa? Ada rumusnya. Terus banyak sih ini bisa dicek masing-masing. Ya, ini kan, nah ini compute precision, recall, F measurement, and support for edge. Ya, ini setiap kelas. Karena kalau nanti kita menggunakan hitungan manual di Excel-nya bisa, tetap bisa. Tanpa harus bergantung dengan bahasa pemrograman. Ada yang ditanyakan? Ini bisa diganti metrik, biasanya saya hanya ganti ini sama K-nya. Ada lagi yang pernah, misalkan kalau mau ngecek penelitian ini sudah pernah dilakukan atau belum, misalkan. Ngeceknya biasanya saya langsung di Scholar. Misalkan KNN, penyakit stroke. Nah, sudah pernah dilakukan atau tidak itu dicek di sini. Nah, kalau di sini sudah ada berarti kalau biasanya kalau kita penelitiannya untuk mahasiswa skripsi ya, itu tidak hanya merubah studi tempat, bukan, tapi kita harus bisa mencoba mengimprove ya, mengimprove apa ya istilahnya itu, misalkan kalau di penelitian ini kan tetap harus ada acuan di penelitian sebelumnya, itu yang benar melakukan penelitian. Nah, kalau misalkan di penelitian ini itu ternyata data yang digunakan tidak dari Kaggle, terus kolom-kolomnya hanya sekian, maka Saman bisa mengimprove, oh data yang saya gunakan di sini menggunakan Kaggle, kolomnya ini, misalkan kok di penelitian sebelumnya sudah ada kayak gitu, berarti cara mengimprove-nya gimana? Saman mencoba memilah
K-nya berapa, itu bisa. Atau memilah kolomnya dulu yang paling berkorelasi juga bisa. Itu caranya melakukan penelitian kalau belum ke download ya. Kalau kita mahasiswa skripsi. Jadi mahasiswa skripsi sama mahasiswa D4 itu beda. Kalau mahasiswa D4 itu memang membuat aplikasi ya, mendevelop. Tapi kalau skripsi itu sudah harus ada analisanya. Nah, caranya menganalisa gimana? Yaitu melihat di penelitian sebelumnya. Nggak mau download. Atau benar, saya tunjukkan caranya mengimprove ya. Karena nggak mungkin, kita pasti pertama sendiri nggak mungkin. Iya, nggak mau di-download. Oke, saya buka langsung di sini. Nah, ini bisa kita download filenya. Nah, atau di abstraknya saja bisa dibaca. Penyakit stroke ini diambil dari mana datanya biasanya disampaikan, atau kalau memang tidak disampaikan ya langsung kita lihat berdasarkan data Riskedas. Nah, ini berdasarkan data dari Riskedas, terus diambil dari tahunnya 2007. Terus ini dibagi menjadikannya sampai 22 ada. Terus sampai 30 juga ada. Dia melakukan uji cobanya hanya menghitung akurasi. Ini ya. Nah, akurasi. Nah, kita lihat datanya seperti apa. Kalau misal dia nyampaikan datanya, berarti kan bisa dilihat dari, oh, data yang dia gunakan kolomnya ini, yang saya pakai kolomnya ini. Terus misalkan di improve-nya, coba saya menggunakan kolomnya itu berdasarkan nilai apa korelasi yang tertinggi atau apa. Terus kalau dia tadi bagi, bentar, masih proses buka. Bagi data training testnya kan ada pembagian tadi ya, berapa persentase training, berapa persentase testing. Nah, bisa kita cek. Itu juga masuk improve. Jadi kalau kita mahasiswa skripsi tidak hanya sampai ke mendevelop saja, tidak. Tapi lebih ke, oh, kita nganalisa. Gitu. Jadi tahu, termasuk dasar teorinya harus tahu, tidak hanya menggunakan fungsi. Misalkan kalau kita menggunakan bahasa pemrograman Python kan semuanya ada di SKN. Tapi tidak hanya itu sebenarnya. Lebih ke tahu dasarnya bahwa oh rumusnya kayak gini. Jadi kalau misalkan ada nih yang menggunakan KNN tapi berdasarkan bobot juga. Jadi hitungan distance-nya tadi kan rumus distance ya, distance Euclidean. Nah, ini ada berdasarkan bobot juga. Jadi setiap variabel mempunyai bobot, itu juga ada. Dan kemungkinan di penelitian sebelumnya juga ada, bisa dicek nanti. Caranya cari di Scholar ya. Scholar. Nah, ini pembahasannya, oh, data training testnya dia nggak nyampaikan berapa persen, hanya data latihnya 45, data ujinya 30. Kayak gitu. Data latihnya 60, data ujinya 30. Kayak gitu aja. Terus kita lihat, oh, datanya seperti apa ya. Kita cek ini berarti jaraknya dia menggunakan Euclidean. Kayak gini itu Euclidean. Ada akar kuadrat. Dia nggak nyampaikan datanya, berarti ya bisa juga ini kita lakukan penelitian. Oh, saya mau melakukan penentuan stroke berdasarkan data ini. Kalau data ini memang bukan data Indonesia ya, data luar negeri. Gitu. Ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Oke, kalau tidak, saya kira cukup. Saya stop screen. Nanti saya share di Google Drive. Dan saya juga upload di ini ya, hasil rekamannya saya upload di channel saya. Oke, saya Channelnya kira apa, Bu? cukup. Channel saya Nur Nafi ya. Yang kemarin juga saya upload di situ. Gitu. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Ini untuk terakhir ya, jadi saya sudah tidak punya tanggungan hutang, karena kemarin saya kan janjikan klasifikasi satu pertemuan, prediksi satu pertemuan.
Kalau nggak ada yang ditanyakan, nanti saya share semua termasuk dataset yang terbaru. Saya kira cukup. Selamat sore. Sore Bu, terima kasih Sore Bu, atas terima ilmunya. kasih. Ya, sama-sama.